Februari 2021. Sekarang jam 7.14. Pada saat ini posisi saya berada di kebunan perusahaan sawit di jalan. Saya perjalanan menuju kebun. Kebun atau lazim disebut dengan ladang, membawa sawit di belakang. Ada hitungan saya 44 rumpun. Ini rambutan, bibit rambutan sengaja dibeli, dibawa dan distribusikan secara gratis kepada yang saya kenal. Rambutan ini saya berikan sebagai kelanjutan program 1 triliun pohon yang dicanangkan oleh SBY sekitar tahun 2012. Siapapun orangnya pasti setuju dengan program menanam pohon 1 triliun pohon. Tapi berharap semua orang tidak setuju bila program ini tidak dilanjutkan. Menanam pohon susah untuk dilihat dan dikhawatirkan hanya menjadi sejarah dalam catatan ilmuwan dan cerita turun-temurun daripada orang-orang tua kita. Secara personal saya tetap melanjutkan melalui distribusi bibit semampu saya. Berikan atau menanam bibit yang turut terbeli. Misalnya beli durian, itu sudah membeli durian bulat sudah include dengan bijinya. Bijinya ditanam, paling tidak dilemparkan saja ke tempat-tempat tanah kosong. Terserah siapapun punya, apakah dia akan bila tumbuh apakah dipelihara atau ditebang atau dibakarnya, itu jangan terlalu pikirkan. Dalam perjalanan ini saya mengamati, menganalisa, mengevaluasi banyak keadaan, banyak situasi, banyak orang, dan banyak hal yang terjadi pada alam yang berlaku secara natural maupun secara engineering, rekayasa. Misalnya jalanan ini kenapa dia berbelah seperti ini? Ya, analisis sederhana. Orang yang lewat dahulu melewati jalan ini meninggalkan bekas. Ada di belakangnya mengikuti jejak yang ada, dan barangkali hidup ini hanya mengikuti jejak dan jejak. Jarang sekali manusia membangun
sesuatu kebaruan, membangun sesuatu yang wujudnya kebaruan. Jalankah dia, carakah dia, teknikkah dia, metode, strategi, approach, model, terlebih melahirkan sebuah falsafah. Memang melahirkan sesuatu yang baru dapat menjadi dilema bagi pembuat yang baru. Misalnya lagu ini, saya memutar sebuah lagu dangdut, tadi lagu Malaysia. Saya kira semua setuju membuat lagu itu bukan hal yang mudah. Bukan sesuatu yang easy saja. Walau dia lekat, penuh dengan seni. Namun mereka telah mencurahkan waktu, tenaga, biaya, pengorbanan lain, keluarga, untuk menciptakan sebuah lagu. Terus setelah lagu itu dibuat melalui sebuah rekaman yang berkolaborasi dengan production house atau music production, maka diperolehlah sebuah lagu dalam bentuk yang direkam dalam kaset atau CD atau DVD atau dia dalam bentuk digital saja. Lalu lagu tersebut didistribusikan dengan rantai distribusi cukup luas, cukup panjang maksudnya, dengan sebaran yang luas. Siapapun yang mencipta lagu ini, siapapun yang memproduksi lagu ini, dia pasti berharap akan sesuatu wujud material dari hasil karyanya. Tidak cukup imaterial dalam bentuk pujian, penghargaan saja, tapi dia butuh hidup. Hidup tidak cukup dengan ada penghargaan, dengan pujian, dengan penempatan di mahligai, duduk di mahligai saja, tapi perlu hal lain yang wujudnya material. Pertanyaannya, saudara mengambil lagu ini, apakah telah memberikan kontribusi material terhadap orang yang menciptakan production house yang mendistribusikannya? Tentu jawabannya beragam. Ya, saya beli. Oh ya, saya ambil dalam bentuk, saya peroleh dalam bentuk DVD, itu saya beli. Pertanyaannya lagi, apakah sesuatu yang Anda beli, musik tersebut, kemasan tersebut dalam bentuk lisensi daripada pemilik? Karena berapapun harganya saudara beli, dalam bentuk apapun wadahnya saudara beli, kemasannya saudara beli. Bila tidak ada lisensi daripada pembuat, pemilik, production house, tentu royalti tidak akan dapat diperoleh oleh mereka. Bila saudara membelinya dalam bentuk lisensi, wah, itu yang diharapkan oleh negara, oleh pencipta, oleh bangsa, oleh negara, dan itu yang akan membangun keberlanjutan sebuah karya.
Tetapi bila mana saudara mengambil yang bukan berasal dari kopi lisensi, berarti saudara telah turut menghinakan karya. Saudara telah turut meruntuhkan itikat baik dari siapa saja yang ingin berkarya. Apakah saudara masih mengatakan saudara itu orang baik, orang jujur, orang hebat, orang bermartabat? Kalau saudara saja menggunakan perangkat musik berupa hasil hijack, tape, rubber, thinking before do. Etika personal sedemikian melekat secara utuh di dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam berperilaku, melahirkan sebuah sifat dalam hidup kita. Tentu untuk mendeskripsikan personal seseorang tidaklah cukup hanya dengan musik tadi. Namun riset membuktikan bila saudara melahirkan sesuatu, memiliki sesuatu sifat yang mendestruktif, pasti saudara memiliki sifat lain yang sama dengan itu. Misalnya membuang sampah secara sembarangan, di sepanjang jalan ini masyarakat melewatinya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ada aja, ini ada orang lewat itu. Sadar atau tidak sadar, yang bersangkutan tersebut dapat saja menghasilkan polusi, dapat saja menghasilkan emisi, dapat saja meninggalkan jejak-jejak anorganik. Tentu saudara mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang saya sengaja. Misalkan saudara merokok, lalu rokok dalam bentuk filter ya, lalu puntungnya saudara buang. Sadarkah saudara bahwa puntung rokok itu berbahan non-organik? Ya, tembakau boleh, dia akan menyatu nanti dengan alam, proses sedemikian rupa. Tetapi filternya itu dia berasal daripada bahan anorganik yang tidak dapat diproses dengan mudah begitu saja oleh alam. Sadarkah saudara telah mencemari alam? Tentu bila saudara ditanya secara langsung, direct question, saudara akan mengatakan sesuatu yang saudara akan menganggap bahwa itu pertanyaan yang menjengkelkan. Tentu jawabannya juga menjengkelkan. Tentunya. Barangkali saudara akan mengatakan, lalu menurut saudara saya akan makan puntungnya. Wah. Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang mencerminkan kejengkelan saudara.
Satu sisi rokok yang hampir 78% penduduk Indonesia itu perokok. Kalau ada penduduk Indonesia 260 juta jiwa, lalu 100 juta sajalah, nggak usah 78%, 100 juta saja merokok. Satu rokok dihabiskan dalam waktu 10 menit. Maknanya dalam 10 menit menghasilkan puntung sebanyak 10 juta. Saudara, siapa saja manusia normal akan terkubur dengan sisa puntung rokok 10 juta puntung. Yes, asumsi. Tentu permasalahannya alam tidak akan mampu memproses sedemikian rupa secara instan. Itu rokok. Toh sekarang kemasan-kemasan makanan, kemasan-kemasan mainan, kemasan-kemasan perangkat device, peribrak, umumnya dalam bentuk plastik, dalam bentuk kertas, dalam bentuk gabus, yang notabene-nya dia non-reusable, tidak ramah lingkungan. Sayangnya mental masyarakat pada saat ini turut beradaptasi dengan situasi yang unexpected. Kontrol sosial luntur, tumpul, dan tidak lagi memiliki sensor terhadap perilaku-perilaku menyimpang daripada masyarakatnya. Bayangkan bila kontrol sosial tidak lagi mampu melakukan sensor atau sensitivitasnya tidak lagi menganggap bahwa itu sesuatu yang pelanggaran. Lalu dengan perangkat apa kita harus mengatur itu? Itu saudara menjawab, masih ada perangkat lain, Om. Apa? Hukum. Saya menggarisbawahi posisi manusia sebagai insan kamil. Ini sudah di apa ini? Sukamaju ya. Sebenarnya ini Dinas Kesehatan Sukamaju, Desa Sukamaju. Dan perjalanan. Sungguh naif sebagai manusia yang insan kamil. Tetapi harus diatur dengan perangkat hukum. Yang menggapai ranah-ranah spesifik dalam hidupnya. Kalau demikian adanya, apakah bedanya manusia dengan robot? Toh di dalam kaidah programming, sensor yang ditangkap oleh robot apapun dia itu diolah sedemikian rupa, baik benar, ditentukan oleh program yang ditanamkan pada robot tersebut. Terus posisi manusia itu di mana? Insan kamil itu di mana? Orang yang tidak beragama sekalipun, yang tidak memiliki agama atau yang anti agama, ateis,
dapat memahami bahwa membuang sampah itu sesuatu perbuatan yang tidak baik. Lah, saya dan mungkin saudara dan sebahagian agama di atas dunia ini mencatat bahwa membuang sampah itu, kebersihan itu sangat penting. Dalam Islam dikatakan kebersihan separuh dari iman. Memang tidak dikatakan secara spesifik membuang sampah separuh dari iman, tetapi akal, nalar, reasonable akan mampu menalar bahwa untuk mencapai kebersihan itu salah satunya menempatkan sampah pada tempat. Bila kontrol sosial tidak lagi turut berperan di dalam upaya menciptakan karakter-karakter unggul dari manusia, barangkali perlu komputer, perlu perangkat, perlu program yang turut serta untuk menangkap, mengcapture, lalu menilang pengendara tersebut atas tindakannya membuang sampah, melanggar rambu-rambu, atau barangkali mengatakan sesuatu yang berwujud merusak. Perubahan itu pasti, namun perubahan tanpa campur tangan kebaikan-kebaikan, perubahan itu akan liar. Memang ada rambu-rambu yang mengatur perubahan itu, yaitu etik dan estetik. Etik dan estetika. Tapi sekarang etik akan dikalahkan oleh estetika. Walau demikian ada juga estetika dikalahkan oleh estetik. Pendefinisian etik dan estetika itulah bukan tidak universal. Bahkan ada yang mengatakan itu terjemahannya by personal. Apa yang Anda pikirkan dari demikian? Barangkali perlu campur tangan dari orang teknologi untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran sosial, sengaja atau tidak disengaja, sendiri atau berdua, menyangkut orang lain ataupun sendiri. Tentu perangkat itu bukan dalam konteks untuk langsung menghukum, tapi reportly. Kalau demikian tidak semua orang ingin dikontrol. Namun ingat, semua orang berasal dari bayi. Semua orang berasal dari kecil, bayi, langsung dia makan besar-besar. Dibawa asuhan oleh seseorang, orang tua kah dia, wali kah dia, anak bayi angkat kah dia, mati asuhan kah, atau siapa saja. Orang-orang yang memiliki kewenangan terhadap dirinya dapat menggunakan perangkat ini untuk
menjaga atau membentuk karakter anak menjadi unggul. Tentu unggul dalam konteks agama boleh, ilmu boleh, tapi dirangkum dalam satu hal, ilmu dan karakter. Itu barangkali ide yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat, menginspirasi bagi siapa saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan pagi traveling show. Thank you.